Podcast bersama DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pertanahan dan Lingkungan dimanapun berada. Senang sekali tentunya kami hari ini dapat kembali menyapa Anda semua di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Tentunya hari ini bersama saya Tiani Stilia, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang laboratorium lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh dua bapak yang sudah hadir pada hari ini. Kita langsung saja perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Indra Permana Aditya. Selamat sore Bapak. Sore. Ya, Bapak Indra ini adalah selaku Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga di sebelahnya sudah ada Bapak, panggilannya apa nih Pak? Bapak Sukron ya, Bapak K.A. Sukron Lila. Ini apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Masih semangat puasanya Pak? Insya Allah ya. Ini Bapak Sukron ini adalah penyelia UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Nah Sobat Lingkungan dan Pertanahan, tentunya Bapak pada hari ini kita akan lebih banyak lagi membahas tentang apa itu laboratorium lingkungan yang ada di DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Indra terlebih dahulu ya Bapak ya. Ini Bapak tentunya laboratorium lingkungan ini pasti ada tujuan dan juga fungsi, tugas pokok. Nah, bisa dijelaskan Bapak apa dari fungsi, tugas pokok dan juga tujuan dari laboratorium lingkungan ini kepada Sobat Pertanahan dan juga Lingkungan yang sedang menyaksikan podcast kita? Baik, terima kasih Ibu Ita ya. Ya. Jadi pada prinsipnya kita adalah sebagai unit pelaksana teknis dinas. Jadi dalam hal fungsi melakukan operasional atau menunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam hal pengambilan contoh uji dan menganalisa kualitas parameter lingkungan di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi teknisnya kita adalah membantu operasional penunjang. Jadi salah satu faktor yang penting karena untuk mengetahui baik atau tidaknya lingkungan ini kita harus ada uji kualitas lingkungan air, baik itu air, udara, atau tanah. Untuk tujuannya sendiri itu apa Pak? Jadi tujuan kita diadakannya laboratorium lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan itu agar sesuai dengan visi dari Pak Gubernur Sumsel Maju untuk semua. Jadi agar setiap masyarakat atau konsumen, baik itu dari lini masyarakat umum, perusahaan, hotelan atau baik semua jenis perusahaan dalam hal pemantauan kualitas parameter lingkungan bisa ke kita. Jadi makanya kita sangat semangat sekali untuk melakukan inovasi-inovasi atau tambahan-tambahan tentang kapasitas kita sendiri, sehingga alhamdulillah sekarang kita bisa untuk pengujian air, pengujian udara, pengujian tanah sampai mikrobiologi kita sudah bisa. Dan ini kita ada di laboratorium tanah dan mikrobiologi. Wah, biasa sekali ya Pak ya. Berarti menerima juga uji-uji yang dari kabupaten atau kota ya Pak ya. Kalau misalkan untuk dari luar Provinsi Sumatera Selatan sendiri ini Pak, ada juga? Ada juga Jadi kita juga ini untuk menunjang juga untuk provinsi-provinsi di sekitar. Contoh kayak Bengkulu. Bengkulu itu ada ke kita, terus Jambi, terus Bangka Belitung juga ada ke kita. Karena untuk di luar itu kita yang nggak sanggup tuh. Bahkan kemarin ada permintaan dari Papua, dari Batam, tapi kitanya karena jarak kitanya nggak sanggup. Gitu. Memang untuk laboratorium lingkungan ini tidak semua provinsi itu ada ya Pak ya? Atau bagaimana? Jadi
Alhamdulillahnya Bu, untuk UPTD Laboratorium Lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan ini salah satu, kalau untuk di Pulau Sumatera mungkin salah satu rujukan untuk pengujian kualitas parameter lingkungan, di samping kelengkapnya metrik-metrik pengujian lingkungan baik tanah kita sudah terakreditasi. Jadi intinya kalau di laboratorium lingkungan itu adalah yang modal kita untuk jaminan mutu kualitas itu adalah akreditasi. Akreditasinya Ya, sudah jadi untuk diakui akreditasi ya. diakui. Jadi kalau akreditasi ini mau standar nilai yang kita hasilkan itu sudah diakui baik di nasional maupun internasional. Wah, luar biasa sekali berarti pencapaian laboratorium ini ya Iya. Pak ya. Kalau boleh tahu tadi kan sudah dapat akreditasi. Sejak kapan sih Pak laboratorium lingkungan ini berdiri atau sejak kapan sudah beroperasi di Sumatera Selatan? Jadi sejarahnya sebetulnya ini awalnya dari program Prokasih dulunya di tahun Program? Prokasih dulu Prokasih. ada bantuan proyek dari Jerman, GTZ Jerman, ada program kali bersih. Nah dia ngasih alat-alat untuk pemantauan air kali bersih pada tahun 94. Bermulanya dari Bermulanya sana dari situ. ya, Pak. Jadi sehingga untuk memanfaatkan alat-alat yang sudah ada di kita itu di tahun 98 terbentuklah laboratorium lingkungan. Nah, beriringnya waktu karena kita ingin berkembang lagi sehingga di tahun 2004 kita baru mendapatkan sertifikat akreditasi. Sertifikat akreditasi itu di 2004 itu baru 11 parameter. Dan alhamdulillah untuk di 2017 itu sudah 86, dan mohon doanya untuk teman-teman semua masyarakat Sumsel di tahun 2022 ini mungkin sekitar 200 lebih parameter kita terakreditasi. Kita doakan ya Pak ya, Iya. semoga semakin tahun semakin meningkat dan Siap. menjadikan Sumsel maju untuk Untuk semua. Ya benar sekali. Baik Bapak, untuk peran adanya laboratorium lingkungan ini untuk masyarakat sendiri apa Pak? Yaitu jadi kita sebagai layanan publik dalam pengujian baik itu kualitas air, jadi kita juga bagi masyarakat sehingga seandainya ingin menguji misal contoh air bersih pun kita siap. Berarti kalau misalkan dari masyarakat yang ingin langsung ke sini bisa diterima Bisa Pak? juga. Bisa ya. Bisa juga. Bisa. Jadi baik misalnya mau nguji bawa air sumurnya, tolong dong Bisa ada ya. logamnya enggak? Ya, Iya, bisa. jadi bagi sobat yang ingin menguji air sumurnya bersih atau enggak, langsung saja ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang ada di depan Palembang Icon ya kantornya ya Pak. Halo Sobat Lingkungan dan Pertanahan, kembali lagi bersama kami di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Indra, sekarang kita berbincang dengan Bapak Sukron pada hari ini. Apa kabar Bapak Sukron? Alhamdulillah baik. Baik ya Bapak ya. Bapak, ini kita mengenai laboratorium lingkungan ini. Kayaknya ini ada mbak-mbak yang di belakang ya Bapak ya, pada kulu-kilir ini sedang apa nih Pak? Mereka Atau aktivitasnya apa nih Pak? Oke, mereka sedang melaksanakan analisa dari matrik dari sampel tanah, terutama untuk parameter logam. Ini masih dilakukan preparasi terhadap sampelnya. Nanti Sampel ya, setelah Pak, dilakukan pemanasan, kemudian penyaringan, baru nanti akan dianalisa di alat yang namanya AAS ya Pak ya, kalau IS itu mobil ya Pak. AAS ya Pak ya. Oh, jadi ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan, jadi dia dipanaskan dulu nanti, setelah dipanaskan disaring, Sampelnya disaring. kemudian baru nanti akan dibaca di alat AAS Oh, berapa kandungan logam. Apakah laboratorium ini Bapak sudah memiliki akreditasi? Seperti yang dikatakan Pak Indra tadi, laboratorium lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan itu telah mendapat akreditasi dari tahun 2004 sebagai laboratorium penguji. Kemudian di tahun 2009 UPTD mendapatkan registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai laboratorium lingkungan. Oh, begitu. Sampai dengan sekarang. Iya. Untuk alat-alatnya sendiri kalau di laboratorium lingkungan DLHP ini Pak sudah lengkap atau bagaimana? Alhamdulillah dalam menganalisa parameter lingkungan kita
untuk sekarang sudah difasilitasi kurang lebih sudah sekitar 70%. 70% hampir ya Pak ya. 70% dari parameter kualitas lingkungan yang kurang lebih ada sekitar 38 parameter yang harus kita uji. Nah, pemerintah dalam hal ini UPTD Laboratorium Lingkungan secara bertahap akan memenuhi atau melengkapi alat-alat yang Dibutuhkan. digunakan nanti untuk analisa biar menjadi semua bisa dianalisa jadi 100%. Gitu ya Pak ya. Kalau untuk sampel-sampelnya sendiri nih Pak, yang didatangkan itu biasanya dari mana? Ataukah memang dari antar kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan atau memang menerima dari provinsi luar? Baik, untuk sampel itu UPTD Laboratorium Lingkungan kami membatasi untuk area Sumbaksel dikarenakan sampel lingkungan itu mempunyai kriteria tersendiri yang tidak bisa sembarangan kita ambil karena dia mempunyai holding time, waktu pengukuran, sehingga kita membatasi di area Sumbaksel saja, tidak lebih. Sumbaksel diantaranya Sumatera Selatan itu sendiri ada Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, seperti itu saja. Oh, berarti Di luar itu kami masih mempertimbangkan untuk terkait dari sampelnya itu. Oh, berarti kalau misalkan di Kota Palembang sendiri nih Pak ya, sudah banyak berarti ya, maksudnya yang mengirimkan sampel mungkin dari instansi-instansi kayak rumah sakit. Untuk sampel itu menurut aturan yang berlaku, terutama dari yang terbaru dari KAN 0110 itu sebenarnya wajib diambil oleh laboratorium itu sendiri. Jadi dalam hal ini kita mengutamakan untuk sekarang itu sudah sekitar 150 pelanggan yang sudah ada di UPTD Laboratorium ya, Pak, ya? Lingkungan, itu wilayah Sumbaksel tadi. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kita masih bisa mengcover dari 150 perusahaan tadi. Oke, begitu. Jadi kalau misalkan sobat yang ingin menguji tanah dan udaranya yang ada di lingkungan rumah, mungkin bisa langsung ke sini ya Pak ya. Nanti diteliti sama Mbak-mbak yang di belakang dan juga Bapak Sukron ya. Nah kalau untuk validitas Bapak, untuk secara ilmiah dan hukum ini dipertanggungjawabkan itu seperti apa? Jadi begini Mbak, laboratorium itu untuk menjaga validitas hasilnya itu telah memiliki personil yang kompeten, yang kemudian kita juga mempunyai program dalam jaminan mutu pengujian untuk validitas seperti menggunakan CRM atau standar mutu yang diakui internasional, ataupun melakukan secara rutin kalibrasi terhadap alat-alat ukurnya, dan tidak kalah penting lagi itu kita juga melakukan secara eksternal seperti uji profisiensi. Uji profisiensi ini untuk melihat kehandalan antar lab di Indonesia. Oh begitu. Kalau dikategorikan untuk tanah, udara, ada lagi Pak air ya? Kalau misalkan yang maksudnya yang memiliki kualitas baik itu seperti apa Pak? Mungkin sobat yang di rumah ingin tahu. Laboratorium kami itu dalam pengujian bisa menguji di matrik air dan air limbah. Kemudian udara itu meliputi ada udara ambien, ada udara emisi bergerak dan tidak bergerak. Kemudian ada juga udara lingkungan kerja serta tanah kesuburan dan tanah terkontaminasi limbah juga. Dikategorikan kalau itu baik seperti apa Pak? Misalkan? Dikategorikan itu baik apabila hasil yang kita hasilkan dari analisa itu tidak melebihi dari baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oh begitu, berarti sudah ada ketentuan di dalam perundang-undangan ya Pak ya. Nah untuk Bapak Indra, saya ingin menanyakan, adakah program unggulan dari Laboratorium Lingkungan? Ya, jadi itu tadi, jadi moto kita sepakat sama tim dan dari semuanya tim, jadi kita punya moto kita jangan cepat puas di sini, jadi kita selalu berinovasi terus ya, jadi impian kita semua kita ini jadi laboratorium rujukan
selama jangan cuma di Sumatera, kalau bisa di nasional. Jadi kita sebagai laboratorium percontohan. Sebagai contoh program unggulan kita adalah satu-satunya yang pertama kali di seluruh Indonesia yang laboratorium lingkungan yang sudah BLUD. BLUD itu apa Pak? Badan Layanan Umum Daerah. Jadi sudah istilahnya mengelola penghasilannya sendiri. Dan alhamdulillah mulai diterbitkannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, kita tidak lagi tergantung dari anggaran pemerintah daerah APBD. Jadi kita murni untuk operasional lab ini 0% dari APBD, benar-benar dari penghasilan dari laboratorium dengan perusahaan-perusahaan itu. Wah, luar biasa sekali berarti ya Iya, Pak jadi ya. itulah ya, jadi yang kita akan, jadi di samping kita menguji, kita juga membina. Jadi kita ingin keberhasilan kita ini juga dicontoh untuk laboratorium-laboratorium di bawah lingkungan hidup di kabupaten kota ataupun di provinsi lain. Seperti yang ada di meja ini salah apa nih, satunya Pak? Ini Provinsi plakat ya? Riau. Ini bukti kita sudah membina di samping di kabupaten kita di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kita juga diminta untuk membina di Provinsi Kepulauan Riau dan ini di Jombang. Jadi sampai Pulau Jawa pun ini, karena itu tadi, karena kita benar-benar untuk kalau kita tanya misalnya laboratorium lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup, biasanya keluarnya adalah nama kita. Oh, gitu. berarti Jadi kemarin langsung ya? belum lama ini dari Kalimantan Utara. Ya, jadi gitu. Jadi makanya itu, tapi itu suatu beban berat bagi kita. Kita akan selalu improve, karena kalau kita ngerasa kita di zona nyaman, ya tinggal nunggu hancurnya. Tapi kalau kita selalu improve, makanya kita selalu berkembang. Kemarin kita hanya akreditasi di lingkungan air dan udara. Tahun ini kita tambah untuk tanah dan mikrobiologi, sehingga makin besar. Iya, jadi makin banyak yang nanti akan belajar ke sini untuk pelatihan ya Pak ya. Jadi Contohnya di Jombang dan juga di Kepulauan Riau ya. Jadi nama Sumsel dan Palembang makin terkenal nanti. Iya, makin maju untuk semua ya Pak ya. Iya. Kita akan kembali lagi ke Pak sesaat lagi ya, sobat. Halo Sobat Lingkungan dan Pertanahan, kembali lagi di podcast Rabu bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Kembali ke Bapak Indra. Masih semangat Bapak? Masih. Caknya lesu-lesu tidak ya Pak ya? Baik. Semangat ya. Bapak kalau boleh tahu yang membedakan laboratorium ini dengan lab-lab yang ada mungkin di luar sana itu apa Pak? Jadi yang membedakan laboratorium di bawah lingkungan hidup ya, pemerintah, khususnya laboratorium pemerintah, adalah kalau laboratorium pemerintah lain mungkin masih kebanyakan bergantung dari APBD. Oh iya. Ya kan? Ya, Jadi alhamdulillah kita semenjak dari 2017, semenjak ditetapkan kita sebagai PPK BLUD, kita sudah tidak bergantung lagi dengan BLUD. Tahun berapa itu Pak? 2017. 2017. Jadi tidak bergantung lagi APBD, sehingga kita bisa mengolah dengan pendapatan kita sendiri untuk operasional kita sendiri. Dan alhamdulillah kita sudah 100% tidak bergantung dari APBD. Jadi semua kebutuhan operasional dari lab ini benar-benar didasarkan dari penghasilan dari lab ini sendiri. Begitu ya Pak ya. Jadi Selain lab-lab pemerintah lainnya. Iya, selain berpenghasilan sendiri dan tidak tergantung dengan APBD, pencapaian lain mungkin Pak? Jadi capaian lain, di samping kita juga selalu meningkatkan jumlah parameter yang kita mampu untuk pengujian di parameter lingkungan, kita juga untuk menjamin ketidakberpihakan, menjamin bahwasanya kita benar-benar profesional. Kita juga ikut ISO 37001 ini ada sertifikat. Ini ada sertifikat anti penyuapan. Nah, jadi kita benar-benar dalam hal menguji kualitas lingkungan itu benar-benar kita profesional. Jadi tidak ada keteraan. Benar-benar real, apa yang kita hasilkan itulah yang hasil uji, baik itu dari perusahaan atau dari apapun, itulah ini jaminan kita. Iya, transparan. Bapak Sukron, Ya. Bapak Sukron, mungkin untuk hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menguji coba yang tanah, udara, tapi juga air tadi apa Pak? Jadi hal terpenting sebelum kita melakukan analisa itu yang wajib kita ketahui sebenarnya bagaimana cara kita mengambil sampelnya. Bagaimana mengambil sampelnya juga menentukan
itu juga menentukan kevalitan. Malah itu persentasenya lebih besar daripada analisa itu sendiri. Jadi kevalitan dari suatu data itu 60%-nya dari sampling, dari cara mengambil sampelnya. Itulah dengan itu laboratorium UPTD Laboratorium Lingkungan di LHP Provinsi Sumatera Selatan memberikan kompetensi terhadap para pengambil sampelnya. Berarti kalau untuk mengambil sampelnya sendiri, adakah memang sudah ahlinya? Iya. Atau kayak saya Pak, langsung aja tanah dibawa ke sini, nggak seperti itu ya Pak? Enggak seperti itu. Jadi harus diambil orang yang mempunyai kompetensinya. Berarti memang ada alatnya? Ada orang yang punya pelatihan khusus, orang yang memiliki pelatihan khusus dan dari sini. Ya, dan diakui oleh BNSP, Badan Standar Nasional Indonesia. Oke, tadi sampelnya udah diambil. Boleh diceritakan Bapak untuk proses dari tahap penelitian dari awal sampai dengan selesai ini seperti apa? Dari proses analisa di laboratorium, setelah diambil nanti oleh petugas sampling yang kompeten, itu sampel akan diantar ke laboratorium, kemudian akan diterima oleh bagian administrasi untuk mengecek parameter apa yang akan diuji di laboratorium. Kemudian setelah itu penyelia laboratorium akan mendistribusikan ke analis masing-masing tergantung dari parameter-parameter yang akan diuji. Analis akan menguji sesuai dengan SOP Standar Nasional Indonesia yang kita acu atau standar internasional yang kita acu dalam analisanya. Setelah itu hasil yang dihasilkan oleh analis akan diverifikasi oleh penyelia kembali, kemudian akan divalidasi oleh manajer teknis atau kasih pengujian, yang kemudian itulah produk dari hasil analisa laboratorium kami. Tadi boleh diceritakan Bapak dari awal itu diapain? Sampel tadi ada berapa tahap tuh Pak? Jadi ada tahap pertama, sampel akan diidentifikasi oleh tim administrasi laboratorium. Jadi diberikan nomor, dipastikan kembali parameter apa yang akan diuji. Kemudian tahap kedua, sampel tersebut akan didistribusi oleh penyelia menuju analis sesuai parameter yang akan diuji. Kemudian tahap selanjutnya, analis akan melakukan analisa sesuai permintaan parameter pengujiannya. Setelah dilakukan pengujian, tahap selanjutnya itu data yang dihasilkan oleh analis akan diverifikasi oleh penyelianya. Kemudian data tersebut akan dikeluarkan dari laboratorium setelah mendapat validasi dari kasih pengujian teknisnya. Harus ada verifikasi dari kasih. Iya. Baik. Untuk rencana nih Bapak, rencana ke depannya atau adakah inovasi yang akan dilakukan oleh laboratorium lingkungan? Mungkin dari Bapak Sekor. Oke, rencana kedepannya seperti yang tadi sempat disampaikan Pak Indra, kita akan terus menambah lingkup dari parameter pengujian di laboratorium kami, terutama di lingkup parameter tanah dan mikrobiologi, kemudian udara, melengkapi udara untuk udara emisi yang tidak bergerak karena masih banyak parameter yang belum masuk lingkup akreditasi. Kemudian kami selain dari itu, kami juga tetap akan dengan tujuan kami di awal menjadikan Indonesia ini labnya semua hampir seperti kami, biar kualitas lingkungannya itu benar-benar bisa dijaga seperti itu. Kalau untuk Bapak Indra, mungkin sudah tersingkirkan atau mungkin sudah ada inovasi yang akan dijalani dari lingkungan laboratorium lingkungan itu sendiri? Ya, jadi intinya kita sih berharap kita juga kedepannya, kita yang pertama adalah melengkapi semua parameter lingkungan yang ada ini biar kita semuanya terakreditasi. Dan ke depan juga di samping itu kita juga punya mimpi di samping lab lingkungan untuk pengujian parameter lingkungan, kita juga bisa berkembang nanti sebagai lab kalibrasi. Jadi lab kalibrasi untuk alat-alat mungkin kita juga bisa mengkalibrasi seperti itu. Mimpi boleh kan gitu. Semoga dapat terrealisasi. Amin.
Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Indra dan juga Bapak Sukron ya Pak ya atas waktunya. Dan sobat, memang laboratorium lingkungan ini sudah memiliki akreditasi seperti yang ada di samping kita, yang bertujuan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan yang akurat dan juga valid, dan memonitor ada atau tidaknya pencemaran lingkungan di suatu wilayah. Semoga untuk kedepannya Bapak inovasinya, terus juga untuk semua alatnya ini bisa berkembang lagi ya Pak ya, dan bisa mencapai 100% ya Pak ya, amin. Baik Sobat Lingkungan dan Pertanahan, sekian podcast Rabu kita pada hari ini, dan terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Rabu selanjutnya. Sumsel maju untuk semua. Salam. Maju lingkungan hidup. Iya, maju lingkungan hidup. Akhir kata kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Menarik kan pembahasannya? Mau bahas tentang apa lagi minggu depan? Komen di bawah ya. Nantikan Rabu Podcast bersama DLHP Provinsi Sumatera Selatan di episode berikutnya. Pastinya dengan info yang lebih menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Maju kualitas lingkungan hidup, Sumsel maju untuk semua.